Kalau ingin bersama Allah, maka bukan hanya mencukupkan yang wajib-wajib. Jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib, tambah juga dengan yang sunnah. Ibu sudah bisa melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, tambah dengan rawatibnya. Ibu bisa haji, tambah dengan umrohnya. Ibu bisa zakat, tambah dengan sedekahnya. Ibu bisa puasa Ramadan, tambah dengan Senin Kemisnya, dan begitu seterusnya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang wajib, kecuali aku sangat mencintainya. Lebih-lebih kalau ada hambaku, kata Allah, menambah dengan yang sunnah-sunnah, makin aku mencintainya. Melaksanakan yang wajib Allah sudah senang, tapi kalau kita tambah dengan yang sunnah, Allah senang banget. Dan kalau itu terjadi, maka Allah akan menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita. Intinya Allah bersama kita. Dan kalau Allah sudah bersama kita, apapun yang kita minta Allah kasih. Perlindungan apapun yang kita minta pasti Allah lindungi. Lihat, ini juga penting. Menjalankan yang sunnah ini juga bisa mendapatkan ma'iyatullah. Dan yang terakhir tentunya al-mubadaratu bit-taubati wal istighfar. Perbanyak tobat dan juga istighfar. Perbanyak tobat dan istighfar ini salah satu ma'iyatullah. Intinya bahwa ya banyak ya meraih bagaimana kita mendapatkan kebersamaan bersama Allah. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Dan ingat bahwa zikir itu amalan yang paling ringan dari semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi zikir itu amalan yang paling ringan dari semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Al-Jami' dan kita masuk pada bab zikir dan juga doa. Kita masuk pada hadis pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku bersama hamba-hambaku selama dia senantiasa mengingatku dan selama kedua bibirnya bergerak karena berzikir kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah berzikir, keutamaan orang yang berzikir. Bahwa orang yang berzikir dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, dia akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah kebersamaan secara khusus. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kebersamaan secara umum, ada yang disebut dengan kebersamaan secara khusus. Adapun secara umum,
maka kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya, maknanya ilmunya meliputi makhluknya, kekuasaannya meliputi makhluknya, kemuliaannya meliputi makhluknya, dan hal ini bisa mewariskan perasaan takut dalam hati-hati hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebersamaan khusus beda. Karena kebersamaan khusus itu artinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bertakwa dengan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan penjagaan, memberikan bantuan, dan terkadang memberikan kekuatan. Jadi dia lebih khusus dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama ini kan umum. Pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya. Kekuasaan Allah meliputi semua makhluknya. Tapi kalau khusus bukan hanya meliputi makhluk dari secara ilmu dan juga kudrah, kekuatan, tapi juga menolong, melindungi, menjaga, memberikan bantuan, bahkan memberikan kekuatan. Itulah makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Jadi artinya ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hamba-hambaku, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan menjaga kita, akan memberikan bantuan kepada kita, bahkan akan memberikan kekuatan dan jalan hidup kepada kita selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bergerak lisan kita untuk terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari sekian banyak faedah berzikir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan berzikir itu ada 3 tingkatan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala saat mendengar perintah. Umpamanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita. Aqimus shalah, laksanakan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau perintah apapun dalam Quran. Atau mungkin perintah-perintah yang tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat datang perintah itu, kita langsung mengingat Allah. Dengan cara apa? Bersegera melaksanakan perintah dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ini zikir yang pertama. Jadi saat ibu mendengar laksanakan salat, ketika mendengar azan langsung ingat Allah, ya langsung salat. Ketika kemudian ibu mendengar wa atimul hajjata wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Ibu sudah cukup uang untuk berangkat, langsung ingat Allah, berangkat haji atau umrah. Atau mungkin ada perintah kita ini untuk membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, maka langsung ingat Allah dan langsung membacanya. Itu artinya berzikir saat mendengar perintah. Tingkatan yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengingat Allah saat mendengar larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang jangan zina, langsung berhenti, tidak zina, ingat Allah. Jangan judi, langsung berhenti judi, ingat Allah. Jangan gibah, langsung tak bergibah lagi, ingat Allah. Pokoknya setiap ada larangan langsung ingat Allah sehingga dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan itu. Kenapa? Karena ada perasaan malu dari Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun peringkat yang terakhir yang ketiga, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan yang ditunjukkan dalam hadis yang kita bahas ini. Berzikir mengingat Allah dengan hati dan lisan kita. Dan ini pun ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan yang pertama adalah zikir yang tergerak dalam hati.
Jadi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa hati kita berzikir? Menanamkan ta'zim, kemuliaan, kecintaan, pujian diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dalam hati itu adalah mengagungkan Allah, menanamkan kecintaan kepada Allah, menanamkan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan lisan. Dan ini adalah seafdal-afdalnya zikir. Hatinya mengagungkan, hatinya menanamkan kecintaan, dan hatinya menanamkan pujian hanya untuk Allah. Kemudian lisannya juga mengikuti kata hatinya. Maka ini seafdal-afdalnya zikir. Yang kedua, dibalik lisannya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar umpamanya. Kemudian baru hatinya mengikuti. Baru hatinya mengikuti. Maksudnya ketika melihat makna-makna yang diucapkan lisan, baru kemudian hatinya tergerak untuk mengagungkan cinta dan memberikan pujian hanya kepada Allah. Maka ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, mengingat Allah hanya dengan lisan saja. Hatinya tidak berzikir, maka ini tingkatan terakhir. Hanya lisannya yang berzikir, tapi hatinya tidak. Ya terkadang bisa berpahala, terkadang juga tidak berpahala. Lihat niatnya. Tapi dari sini kita tahu bahwa tingkatan zikir yang paling tinggi adalah ketika hati kita berzikir, kemudian diikuti dengan lisan kita. Itulah makna hadis ini. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Saya bersama hamba-hambaku selama dia mengingatku dalam hatiku, dalam hatinya. Wa taharrakat bi syafatahu. Setelah itu bibirnya bergerak karena berzikir kepadaku. Jadi tingkatan zikir itu pertama hati dulu, baru kemudian lisan mengikutinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya faedah zikir itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah orang yang berzikir atau banyak berzikir itu, kalau hatinya berzikir dan lisannya juga berzikir, zikir ini bisa menenangkan hati. Dan itu berdasarkan ayat dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati itu tenang. Jadi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu tenang. Artinya orang yang jarang mengingat Allah, hatinya pasti tidak akan tenang. Setenang-tenangnya pun tetap tidak tenang. Karena ketenangan itu Allah yang kasih, bukan hati kita yang ciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketenangan, selamanya tidak akan tenang. Dan Allah berjanji dalam ayat ini, maka siapapun yang banyak mengingat Allah dengan senantiasa bertasbih, memuji, bertakbir, bertahlil dan begitu seterusnya, maka Allah akan menanamkan ketenangan dalam hati setiap orang yang banyak berzikir. Dan ketenangan hati itu nikmat terbesar dalam hidup. Kenapa demikian, Bu? Karena orang kalau tenang hati, pikiran pun tenang. Kalau pikiran tenang, semua masalah-masalah bisa dihadapi. Sebaliknya kalau hati tidak tenang, akan mempengaruhi pikiran. Pikiran jadi kacau. Maka semua masalah pun rasanya sulit untuk diuraikan. Itulah rahasia hati. Rahasia hati itu tersimpan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, tenangkan hati. Karena banyak orang yang tidak bahagia itu disebabkan tidak tenang hati. Makanya lapangnya dunia ini itu ditentukan dengan lapangnya hati. Sempitnya dunia ini juga ditentukan dengan sempitnya hati. Dan itu bisa kita rasakan, Bu. Ibu kalau lagi sempit hatinya, rungsap bahasa kitanya ya, banyak masalah, tidak tenang, maka sekaya apapun orang, kekayaannya tidak akan dianggap. Sampai ada istilah, aduh buat apa saya ini kaya, kok susah juga hidup saya ini. Buat apa saya punya rumah besar, kendaraan yang megah dan begitu seterusnya, kok tidak ada ketenangan.
itulah orang yang hatinya sempit. Tapi kalau hatinya lapang, maka yang sempit-sempit di dunia ini jadi lapang. Jadi yang kita anggap sempit itu semua jadi lapang. Nggak apa-apalah, saya mungkin ya secara ekonomi kurang, tetapi saya tetap bahagia. Karena saya masih bisa makan, punya tempat tinggal, punya pasangan, punya anak soleh dan soleha, dan begitu seterusnya. Lah zikir ini bisa membawa kebahagiaan di dunia, membawa kebahagiaan di akhirat, juga membawa kebahagiaan. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita ini kalau ada masalah banyak-banyak berzikir. Kalau banyak-banyak masalah, maka banyak-banyak juga berzikir, supaya dengan zikir itu menguraikan masalah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa zikir ini juga berdasarkan hadis yang kita baca di sini adalah menjadikan orang yang banyak berzikir itu Allah telah menjanjikan tentang ma'iyahnya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Dan itu juga dijelaskan bukan dalam hadis yang kita baca saja, ini juga sesuai dengan firman Allah, fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, nanti aku ingat kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ingatlah aku, nanti aku ingat kamu. Al jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita lupa Allah, Allah juga akan meninggalkan kita. Sama juga di sini. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Saya akan bersama hambaku selama dia ingat aku. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita tidak ingat Allah, ya Allah juga tidak ingat kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah kenal kita di waktu susah. Kalau sudah kita tidak kenal Allah di waktu senang, saat susah Allah pun tidak akan menolong kita. Dan ini keutamaan besar, di mana saat kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Karena kalau seandainya Allah ingat kita, pasti Allah akan menolong kita, memberikan bantuan kepada kita. Logikanya begini Bu, kalau ibu ingat, ya mungkin dari sekian banyak anak itu, adalah salah satu anak yang senantiasa ibu ingat. Karena anak itu selalu berbakti kepada ibu, maka pasti ibu akan lebih baik kepada anak itu. Alasannya karena anak ini yang paling berbakti. Kadang-kadang dilebihkan, ya. Itu kepada makhluk terjadi, bagaimana pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah sepanjang masa. Yang saya sudah jelaskan tadi maksudnya kebersamaan di sini, Allah akan menolong, Allah akan membantu, Allah akan merawat, Allah akan menjaga, Allah akan mengabulkan doa, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ajrun azimun. Ajrun azimun. Orang yang banyak berzikir itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang berzikir adalah orang yang akan memperoleh pahala besar. Dan itu disebutkan di banyak hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, maukah kutunjukkan kepada kalian, ala adullukum ala khairin min a'malikum. Maukah kutunjukkan, kata Rasul, amalan yang paling baik dari amalan-amalan yang baik. Kemudian Rasul mengatakan, di mana amalan ini akan membersihkan diri-diri kalian, mengangkat derajat-derajat kalian. Bahkan amalan ini lebih baik dibandingkan menginfakkan seluruh emas dan perak. Bahkan amalan ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan jihad dalam peperangan, di mana kita membunuh musuh atau musuh membunuh kita alias syahid. Tentu para sahabat ingin bertanya, kok bisa amalan itu sebesar itu? Memiliki 5 keutamaan. Amalan terbaik, bisa membersihkan jiwa, bisa mengangkat derajat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak, lebih baik dibandingkan bertarung dalam jihad, terbunuh atau dibunuh.
Ini kan amalan yang luar biasa di mata para sahabat. Makanya para sahabat Nabi SAW langsung bertanya, apa itu amalan itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang banyak berzikir, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Lihat bagaimana pahala besar yang akan diperoleh orang-orang yang berzikir, mendapatkan 5 keutamaan sekaligus. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, himayatun minasyaitan. Himayatun minasyaitan. Ibu akan bisa terjaga dari gangguan-gangguan setan. Makanya lihat bagaimana Nabi SAW mengarahkan kepada kita agar zikir pagi, supaya kita tidak diganggu setan sampai sore. Ada namanya zikir sore, supaya tidak diganggu setan sampai pagi. Ada namanya zikir sebelum tidur, supaya kita tidak diganggu saat tidur dari setan. Ada zikir mau masuk kamar mandi, supaya di dalam kamar mandi kita tidak diganggu setan. Atau saat berhubungan, supaya saat berhubungan tidak diganggu setan. Atau saat keluar rumah, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita berzikir, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, supaya sepanjang perjalanan ibu keluar dari rumah itu tidak diganggu setan. Jadi zikir ini bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir, tidak pagi, tidak petang, tidak sebelum tidur, tidak keluar rumah, memang tidak pernah berzikir, lisannya tidak mau menggerakkan dengan zikir, malas berzikir, maka orang ini akan jadi sasaran empuk syaitan untuk mengganggunya. Karena dia tidak punya perlindungan, tidak punya perisai untuk melindungi diri dari gangguannya. Dan setan kalau sudah mengganggu, menggoda, dia akan menggoda habis-habisan sampai kita sesat. Makanya ingat, orang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan disempitkan hidupnya, tidak pernah bahagia. Karena Allah yang mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat sempit. Tidak pernah lapang karena godaan setan di mana-mana. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara faedah zikir itu adalah taisirul umur. Taisirul umur, perkara-perkara yang kita hadapi itu Allah mudahkan. Karena orang zikir itu umumnya menghilangkan sedih, menghilangkan stres, meringankan yang berat, memudahkan yang sulit. Itulah orang berzikir, Bu. Itu janji Allah. Memang Allah janjikan seperti itu. Jadi zikir itu bisa menghilangkan, makanya ada namanya doa dan zikir untuk menghilangkan sedih, menghilangkan bingung, menghilangkan stres. Ya. Itu semua ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa tertentu untuk menghilangkan perkara-perkara seperti ini. Karena dalam hidup ini, Bu, yang namanya sedih, yang namanya bingung, yang namanya stres itu kan setiap hari menyertai kita, Bu. Saya, ibu, siapapun pasti akan mengalami 3 hal ini. Kalau tidak sedih, ia bingung. Kalau tidak bingung, ia stres. Atau 3-tiganya, udah sedih, bingung, stres. Ada yang kayak gitu tuh, Bu, ya. Ya. Tentu ada sebabnya kan, orang sedih itu karena biasanya mengingat hal-hal yang lampau. Ingat suaminya yang dulu meninggal gitu ya, kalau yang punya suami meninggal, ingat suaminya dulu, nangis ya. Ingat orang tuanya, nangis. Ingat anaknya, nangis karena sudah meninggal dunia. Atau cita-cita yang tidak terlaksana, sedih kan gitu ya. Dulu bercita-cita ingin jadi dokter, tahu-tahu jadi bengkel. Kadang-kadang perkara-perkara cita-cita yang tidak tercapai gitu, itu kan sedih juga. Jadi orang itu tidak mungkin tidak sedih, itu pasti hari-hari itu pasti akan merasakan sedih. Dan sedih itu umumnya karena memikirkan perkara yang sudah berlalu. Ketika ingat jadi sedih. Atau stres. Stres itu biasanya umumnya menghadapi perkara yang belum terjadi, Bu. Sesuatu yang akan datang dipikirkan jadi stres. Sebenarnya masalahnya belum datang. Masalahnya itu belum kejadian tapi udah dipikir, akhirnya stres, Bu. Ya.
Cemana ya nanti, cemana ya besok, cemana ya bulan depan, cemana ya tahun depan, macam mana nasib anak saya nanti, macam mana nasib keluarga, ekonomi. Itu belum terjadi, Bu. Tapi karena dipikirkan jadi stres. Atau bingung. Kalau bingung itu yang perkara yang dihadapi ini, yang sekarang kita hadapi ini nggak ada jalan keluarnya, jadi bingung tuh. Gimana ini menyelesaikan masalahnya ini? Gimana ini menguraikan masalahnya? Akhirnya bingung, Bu. Jadi manusia itu terkadang masih dibayang-bayangi perkara lampau, perkara yang akan datang, dan perkara yang sedang dilakukan. Sehingga itulah yang kemudian kita sebut dengan sedih, stres, dan bingung. Lah untuk mengatasi tiga perkara ini, solusinya adalah berzikir. Ulama mengatakan kalau ingin lepas dari perkara itu, ya solusinya berzikir. Kalau kita sedih, berzikir supaya kuranglah sedihnya. Kalau kita stres, ya berzikir supaya ringanlah stresnya. Kalau kita lagi bingung, berzikir supaya kuranglah tuh bingungnya. Supaya kita lebih bisa menghadapi masalah. Bisa lebih menghadapi kenyataan. Bisa lebih dewasa menghadapi sebuah problem. Itulah kenapa kemudian di sini faedah zikir itu sangat dalam sekali kalau memang kita yakin. Dan hanya yang yakin yang dapat faedah zikir itu. Kalau nggak yakin ya nggak bisa dapat faedah-faedah seperti ini. Jadi ini yang kelima, taisirul umur. Ini yang kelima. Yang keenam, ya, kuwatul badani wal qalbi. Kata ulama, zikir itu bisa menguatkan badan dan juga bisa menguatkan hati. Seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika dia menjelaskan tentang biografi gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi Imam Ibnul Qayyim bagaimana menggambarkan gurunya yang senantiasa tabah menghadapi musuh-musuhnya. Karena dia suka berzikir. Kuat, lebih tabah lagi. Menghadapi masalah itu lebih tabah, lebih kuat, lebih bisa. Ya. Jadi orang yang banyak berzikir itu badannya akan kuat dan hatinya juga kuat. Tidak mudah cengeng. Ya. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah menyerah gitu ya orang berzikir itu. Belum apa-apa udah nyerah gitu. Orang berzikir itu enggak. Masalah apapun akan dihadapinya. Karena dia tahu bahwa ada Allah bersamanya. Pasti Allah akan menolongnya. Pasti Allah akan menjaganya. Pasti Allah akan berikan kekuatan kepadanya. Pasti Allah akan memberikan bagaimana cara menghadapinya. Sehingga menjadi kuatlah badan kita dan juga hati. Jangankan kita, malaikat pemikul arsy saat arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan 8 malaikat yang akan memikul arsy. Arsy itu kan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Dan makhluk yang pertama Allah ciptakan. Jadi kata Allah kepada 8 malaikat ini, pikulah arsy katanya. Ketika malaikat ini melihat arsy, udah lemas dulu, Bu. Cemana ini arsy sebesar ini kami pikul, bahasanya kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan zikir agar dia kuat, agar malaikat-malaikat ini kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan oleh kalian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Saat malaikat-malaikat pemikul arsy ini membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, entah dari mana kekuatan itu, tiba-tiba sangat kuat malaikat itu. Ya tentu dari Allah kekuatan itu. Karena la haula wala quwata illa billah kan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Tiba-tiba menjadi kuat, Bu. Dan sampai hari ini sejak diciptakannya, malaikat itu terus memikul arsy. Bayangkan ibu manggul sesuatu, Bu. Beras 10 kilo. Taruh di kepala, Bu. Kira-kira ibu berdiri nggak gerak, diam aja. Saya taruh di kepala ibu beras 10 kilo. Kira-kira berdirinya ibu tahan berapa jam tuh? Nggak akan tahan, Bu. Lama-lama ibu stres kan? Pusing. Tumbang. Kenapa? Ya karena tidak kuat. Lah kenapa malaikat ini bisa? Karena Allah yang memberikan kekuatan. Sebab apa? Sebab zikir. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kata para ulama, inilah zikir bagi orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Atau orang yang tersakiti, umpamanya ibu digibah tapi tak bisa gibah balik. Ibu disakiti tapi tak bisa nyakiti balik. Ibu dihasadi tapi ibu tak bisa hasad balik karena terlalu kuat musuhnya. Tak bisa dilawan. Maka zikir yang paling bagus adalah lebih banyak memperbanyak la haula wala quwata illa billah.
Kalau kita tidak bisa melawan musuh, biar Allah yang melawannya. Kalau tidak bisa menghadapi musuh, biar Allah yang menghadapinya. Kalau tidak bisa mengalahkan musuh, biar Allah yang mengalahkannya. Jadi bukan hanya bisa menguatkan badan. Makanya ibu kalau berkunjung kepada orang sakit gitu ya, ibu mau ngasih amalan ya kepada orang sakit, ya suruh aja berzikir la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan dengan kalimat itu badan dia bisa sembuh, hati dia lebih kuat, dan begitu seterusnya. Ini juga di antara faedah berzikir. Yang nomor 7, zikir ini juga nurun li sahibi, cahaya bagi pelakunya, baik di dunia ataupun dalam kubur ataupun pada hari setelah kiamat dibangkitkan, yaumul hasyr, hari kita dikumpulkan. Jadi zikir itu cahaya bagi orang yang berzikir di dunia, cahaya bagi orang yang berzikir dalam kuburnya, cahaya bagi orang yang berzikir kelak saat dikumpulkan di padang mahsyar. Zikir itu cahaya. Orang yang banyak berzikir nampak di wajahnya, dan dalam kubur akan menjadi penerangnya, dan di akhirat akan menjadi pelitanya untuk melewati perjalanan hidupnya. Kemudian juga zikir itu juga yang selanjutnya amanun minan nifaq. Orang yang berzikir itu juga akan mengamankan kita dari sifat munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya kalau banyak berzikir, tidak tersifati sifat nifak. Sedikit berzikir berarti memang ada sifat nifaknya. Malas dia untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara fadilah-fadilah zikir yang disebutkan. Dan banyak lagi tentu fadilah-fadilah zikir, bukan hanya ini saja, banyak sekali ya fadilah zikir itu. Tapi kita fokus lagi kepada hadis yang kita baca. Di sini Nabi SAW bersabda dalam hadis kudusi. Jadi hadis ini disebut hadis kudusi, Bu. Hadis kudusi itu artinya secara makna datang dari Allah. Secara makna datang dari Allah, tapi lafadznya adalah lafadz Rasulullah. Beda dengan Quran, sama-sama kalau Allah, Quran juga kalau Allah, hadis qudsi juga kalau Allah. Maka bedanya kalau Quran itu makna dan lafadznya langsung dari Allah, Rasul tidak mengubahnya. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Lah dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ma'abdi, saya ini bersama hamba-hambaku. Banyak perkara yang disebutkan di dalam Islam tentang meraih kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara-perkara yang bisa menjadikan kita ini terus bersama Allah Subhanahu wa taala? Pertama, takwa. Kalau kita ingin senantiasa bersama Allah, karena faedahnya tadi kalau bersama Allah berarti Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah akan berikan kekuatan kepada kita, dan macam-macam. Itulah faedah kebersamaan itu. Lah, penyebab ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah yang paling besar adalah takwa. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 128, innallaha ma'al ladzina ittaqau. Innallaha ma'al ladzina ittaqau. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang yang beramal karena mentaati Allah, disebabkan takut dari Allah, dan juga mengharap pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan. Ihsan ini berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada Allah, kepada manusia. Al-ihsan. Tapi ihsan juga memiliki makna muraqabah, diawasi oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum muhsinun. Orang-orang yang bersama Allah adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Menjadi orang baik, baik kepada Allah merasa diawasi, baik kepada manusia, ia saling menolong, saling membantu, meringankan dan lain sebagainya. Maka ini juga salah satu penyebab Allah bersama kita. Yang ketiga, sabar. Orang yang sabar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'a sabirin.
Allah itu bersama orang sabar. Kalau kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang sabar. Dengan 3 tingkatannya. Karena sabar itu kan punya 3 tingkatan, Bu. Pertama, sabar ketika menjalankan perintah, ketaatan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan atau kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi qada dan qadar, putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Adapun sabar ketika melaksanakan ketaatan, ya sabar ibu. Kalau ibu tidak sabar, ibu tidak akan mampu melakukan ketaatan. Saat ibu sholat, ibu sedang melakukan ketaatan tuh, sabar. Baca pelan-pelan, baca Al-Quran dengan tartil, gerakan-gerakannya tumakninah, dari takbir sampai salam. Maka ibu akan mendapatkan kualitas sholat. Kenapa? Karena ibu sedang sabar dalam menjalankan perintah. Ibu sedang puasa gitu ya. Ya sabar menahan lapar. Walaupun di depan tangtung-tangtung cincau datang. Ya sabar, ibu lagi puasa kan gitu. Tunggulah mau maghrib. Nah, kadang-kadang orang itu yang kita sayangkan orang berpuasa tuh, Bu. Amal itu kan ditentukan akhirnya, Bu ya. Allah Rasul mengatakan apa? Al-a'mal bi khawatimiha. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Kadang-kadang ibu lagi puasa, umpamanya puasa Ramadan lah bentar lagi kan. Ketika pagi itu rajin banget baca Quran, zikir, pokoknya udah kayak orang alim, Bu. Ya. Tapi kalau sudah sore, Bu, hilang itu alimnya, Bu. Wah, udah sibuk ke pasar kaget. Udah hilang zikirnya, hilang semuanya, hilang tuh. Kenapa? Apalagi ibu-ibu orang awam kan, Bu ya. Udah ngacanya sejam, tahap apa yang dikacain kan. Kemudian berangkat lagi, udah kayak model pasar. Nanti di pasar semua beli-beli sana ini, aduh pokoknya. Lah padahal amal itu kan ditentukan akhirnya, Bu. Harusnya mendekati menjelang sore itu kan orang puasa itu kan makin baik. Makin banyak baca Qur'annya, makin banyak zikirnya, makin banyak doanya. Di ujung-ujung itu harusnya lebih baik kan itu. Jangan kemudian awalnya baik, di akhir-akhirnya pula lah dikacau. Lah ini begitu kadang-kadang, itu karena tidak sabar. Nah sabar inilah yang penting ketika menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat ataupun kemungkaran. Sabar. Umpamanya ada kawan ini ditelepon, ya. Bisa datang ke rumah, ini ramai nih kawan-kawan nih, udah nunggu. Nampaknya kalau tak datang ganjil nih. Gitu. Kalau datang pasti genap katanya. Tapi kalau si Anu ndak, datang aja nggak genapin, pergi nggak ganjilin katanya. Nah, harus datang nih, intinya seperti itu kan. Tapi kan ibu paham nih, kalau di situ saya datang pasti acaranya gibain orang. Udah tahu tuh, ya. Lah ini ibu bisa sabar dengan godaan atau tidak? Kalau ibu nggak berangkat, ketika orang begibah ibu tak begibah, itu namanya sabar saat menghilangkan maksiat, saat menghadapi maksiat dan kemungkaran ibu sabar, nggak mau. Orang lagi gibah, saya tak mau. Orang lagi fitnah, saya tak ikut. Orang lagi masalah, saya tak mau cari masalah. Itu namanya sabar menghadapi maksiat itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi qada dan qadar. Dan itu yang banyak di masyarakat. Yang namanya takdir Allah itu kan tidak semua baik. Banyak juga yang tidak baik. Kalau yang baik mungkin bisa sabar. Tapi yang tidak baik banyak yang tumbang. Contoh umpamanya usahanya bankrupt. Tahu-tahu kebakaran tokonya, tahu-tahu kemalingan berangkasnya, tahu-tahu suaminya meninggal, tahu-tahu anaknya celaka, tahu-tahu namanya orang hidup kan, mesti ada aja masalah, ada aja musibah tuh. Lah disinilah kemudian ada tingkatan sabar yang ketiga. Bisa nggak kita menghadapi musibah-musibah itu? Kalau kita bisa kemudian menghadapi 3 perkara dalam jenis kesabaran ini, maka di sini Allah janjikan kebersamaannya bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Termasuk juga adalah berzikir kepada Allah di sini, kasratul zikir, banyak zikir sebagaimana hadis yang kita baca ini. Banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah juga mengatakan, wa annallaha ma'akum hina yadhkuruni. Allah akan bersama kalian ketika kalian mengingatku. Ketika kalian mengingatku. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada ul faraid wan nawafil. Kalau ingin bersama Allah, maka bukan hanya mencukupkan yang wajib-wajib. Jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib, tambah juga dengan yang sunnah. Ibu sudah bisa melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, tambah dengan rawatibnya.
Ibu bisa haji tambah dengan umrohnya, ibu bisa zakat tambah dengan sedekahnya, ibu bisa puasa Ramadan tambah dengan Senin Kemisnya, dan begitu seterusnya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu ila akhiril hadis. Kata Nabi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang wajib kecuali aku sangat mencintainya. Lebih-lebih kalau ada hambaku, kata Allah, menambah dengan yang sunnah-sunnah, makin aku mencintainya. Melaksanakan yang wajib Allah sudah senang. Tapi kalau kita tambah dengan yang sunnah, Allah senang banget. Dan kalau itu terjadi, maka Allah akan menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita. Intinya Allah bersama kita. Dan kalau Allah sudah bersama kita, apapun yang kita minta Allah kasih. Perlindungan apapun yang kita minta pasti Allah lindungi. Lihat, ini juga penting. Menjalankan yang sunnah ini juga bisa mendapatkan ma'iyatullah. Dan yang terakhir tentunya al-mubadaratu bit-taubati wal istighfar. Perbanyak tobat dan juga istighfar. Perbanyak tobat dan istighfar ini salah satu ma'iyatullah. Intinya bahwa ya banyak ya meraih bagaimana kita mendapatkan kebersamaan bersama Allah. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Dan ingat bahwa zikir itu amalan yang paling ringan dari semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi zikir itu amalan yang paling ringan dari semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Zikir itu bisa dilakukan anak kecil, orang remaja, orang tua, bahkan menjelang ajal pun bisa. Laki-laki, perempuan bisa berzikir. Orang safar, orang mukim bisa melakukannya. Orang sehat, orang sakit bisa menggunakannya. Orang fakir, orang kaya bisa sambil duduk, berdiri, jalan, lari, naik kendaraan, semua bisa, Bu. Kapanpun, di waktu apapun, dalam kondisi apapun, semua orang bisa zikir. Karena zikir itu hanya menggerakkan lidah, menggerakkan lisan. Jadi dari seluruh amalan yang Allah perintahkan kepada kita, yang paling ringan itu zikir. Tapi yang paling ringan pula yang paling besar pahalanya. Tapi meskipun ringan besar pahala, paling sedikit pula lah orang yang hobi zikir itu. Paling sedikit. Ya. Kapan hari ya? Mungkin udah beberapa tahun yang silam. Ada kawan dari Jakarta itu bawa seorang pedagang dari Yaman. Kononnya dia mau nanam saham. Ya. Silaturahim dia ke rumah di Batam ini. Jadi sepanjang jalan aja Bu itu nggak lepas dari istighfar itu. Astagfirullah, astagfirullah. Sepanjang jalan, mau jalan kaki, mau naik kendaraan, mau di masjid gitu ya. Itu berzikir aja itu. Lisannya itu, kecuali kalau ngobrol lah. Ya kalau ngobrol nggak mungkin lah di sela-sela ngobrol sambil zikir kan itu Bu ya. Kecuali ngobrol, tapi kalau sudah nggak diajak bicara, dia istighfar terus tuh. Tak tahu maksudnya istighfar terus itu gimana ya? Karena kan kita tahu di Yaman sendiri kan susah melihat aurat di sana itu. Karena di sana itu kayak di zaman Nabi Bu, semua kan pakai cadar, pakai kaos kaki, kaos tangan, cadarnya pun tertutup mata gitu ya. Gak bisa kalau mungkin itu masalahnya, mungkin datang ke Indonesia semua buka-bukaan kan yang dilihat tuh. Jadi mungkin itu ya, ini husnudon saya aja. Husnudon saya mungkin memang dia ahli zikir, tapi bahasa husnudon ya apa gara-gara banyak lihat aurat di jalan-jalan kan gitu ya. Oh, zikirnya itu aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu aja kan. Ya kalau kita kan astagfirullahaladzim itu kan kalau melihat sesuatu yang heran ya, astagfirullah kan itu. Mungkin itu husnudon saya. Ya, tapi mungkin memang dia ahli zikir, saya lihat seperti itu. Tapi kan saya lihat kan bisa dilakukan dalam kondisi apapun, dimanapun, waktu apapun bisa zikir itu dilakukan. Amalannya ringan, kapan saja bisa dilakukan, tapi pahalanya besar. Itulah zikir. Ya. Maka nanti ke depannya ini hadis-hadis yang kita akan bahas itu nanti bicara soal doa dan zikir. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau yang bertanya. Baik kalau tidak ada. Subhanaka bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.